8 kealpaan pemerintahan Prabowo yang disusun secara cermat oleh Ray Rangkuti ini sebetulnya kan sebuah pengingat ya. Alpa ini etimologinya dari Sanskrit, artinya sebetulnya sedikit gitu ya, tapi kemudian berkembang menjadi kelalaian atau kita sekarang sebut sebagai kealpaan. Jadi bukan dari bahasa Arab gitu. Kalau bahasa Arab nih padanannya hampir sama dengan saya ejaannya ya. Alif lam fa gitu kan. Menjadi alfa atau alif gitu kan. Yang artinya 1000 gitu. Kalau mau dimasukin sini alfanya Prabowo berarti 1000 kealpaan Prabowo. Lebih banyak dari plus-plus yang tadi disampaikan. Mengapa teman-teman Boy ini, Barisan Oposisi Indonesia yang juga dideklarasikan di ruangan ini di Formapi beberapa waktu lalu sampai bersusah payah melacak kekeliruan yang kemudian menjadi peringatan. Peringatan ini bukan warning ya, tapi remind ya, mengingatkan kepada pemerintahan Prabowo mengenai 8 kesalahan besarnya. Karena saya kira mungkin 8 yang dicatat Ray ini kan adalah 8 versinya. Masyarakat mungkin punya lebih banyak lagi. Ini bisa juga tiap-tiap kesalahan ini beranak pinak. 1.1, 1.2, 1.1 beranak pinak lagi, 1.1A, 1.1B. Jadi mungkin daftarnya akan menjadi panjang. Nah, ini kan bagian dari tugas para pengamat seperti Bung Ray dan kawan-kawannya, yaitu untuk mengingatkan kepada pemerintah, Bu, Pak, ada yang Anda lupakan untuk dikerjakan, atau Anda mengerjakannya salah, atau Anda mengerjakannya dilatari oleh motif-motif yang secara umum oleh publik bisa dianggap salah. Jadi 8 alfa besar ini berangkat dari sebetulnya 2 hal yang menjadi latar pikir mengapa pemerintahan Prabowo sejak hari pertama sudah salah. Bahwa kesalahan itu sebetulnya bukan saja sejak ia dilantik, tetapi sejak mereka mencalonkan diri, yang dicatat di awal. Nah, 2 problem besar yang membuat Ray dan kawan-kawan meluncurkan daftar alfa Prabowo atau pemerintahan Prabowo ini. Yang pertama adalah bahwa pemerintahan ini sedari awal sudah menghilangkan apa yang disebut sebagai politik. Ini unik ya, atau menarik saya kira. Pemerintahan ini kan selalu identik dengan politik. Maka itu mereka yang berada di partai politik disebut politikus. Tapi Prabowo dengan membangun tenda besar bernama Kim Plus, Kabinet Indonesia Maju, yang hanya menyisakan satu ruang di luar untuk PDI Perjuangan, itu sedang mematikan apa yang disebut sebagai politik tadi. Karena politik itu kan kita memaknainya sebagai satu upaya di sebuah ruangan di mana semua orang bisa berbicara untuk apa? Untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan publik. Yang dibicarakan itu adalah untuk kepentingan publik, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk itu. Nah, sewaktu mayoritas legislatif dan eksekutif isinya adalah orang-orang yang hanya bersetuju dengan pemerintahan Prabowo, maka tidak ada lagi perbedaan. Perbedaan itu bukan suatu kebolehan di dalam politik, tapi dia keharusan, keniscayaan. Karena tidak mungkin satu negara atau bahkan satu organisasi ya, Formapi ini nggak akan maju kalau semuanya harus tunduk pada Lusius, begitu kan Bung? Gitu. Tapi ada perbedaan di sini, di ruangan ini ada perdebatan antara para pengurus-pengurusnya tentang program-program, tentang metode dan sebagainya. Nah, ini yang nggak ada di dalam pemerintahan Prabowo. Barangkali kalau tadi Bung Arief betul bahwa ia adalah pelanjut dari Jokowi, maka yang politik itu sebetulnya sudah mati sejak zaman Jokowi, karena perbedaan kemudian coba ditiadakan di sana. Nah, pemerintahan Prabowo ini menjadi begitu brutal sewaktu yang disebut perbedaan itu dicoba dinihilkan
dengan tindakan kekerasan, dengan terorisme negara. Ia sendiri mengakui bahwa penyiram atau mereka yang mencoba membunuh Andri Yunus adalah pelaku terorisme. Pertanyaannya, kalau itu dilakukan oleh satu badan di dalam negara ini, Badan Intelijen Strategis atau BAIS, sudah terang demikian, bagaimana mungkin kita mengelak bahwa itu adalah suatu bentuk terorisme negara? Pembatasan postingan beberapa media sosial yang cukup kritis misalnya oleh Komdiji, yang saya sayangkan betul karena sebetulnya di situ ada menterinya itu mantan wartawan, wakil menterinya juga mantan wartawan. Artinya secara profesi mereka dulu itu mengedepankan pentingnya kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan memperoleh informasi dan seterusnya, yang turut diperjuangkan juga. Dan pers menikmati kebebasannya pasca reformasi, tetapi sewaktu berada di tampuk kekuasaan ini hilang prinsip-prinsip ini, atau jangan-jangan dari dulu nggak ada, tetapi kalau dulu nggak ikut bicara mengenai kebebasan pers, maka FOMO, merasa fear of missing out, merasa bukan bagian dari kawan-kawannya, begitu, sehingga harus bicara mengenai kebebasan pers, kebebasan informasi dan berpendapat. Tapi sesudah dari kekuasaan, dia berubah kefomoannya menjadi kalau tidak dahar, kalau tidak membatasi, maka bukan pejabat negara namanya. Seolah-olah panggilan pejabat negara adalah untuk melakukan tindakan-tindakan keras. Nah, proyek pembungkaman terhadap suara-suara kritis ini yang kita lihat sebagai akibat dari kematian politik oleh Prabowo ini. Politik dibunuh di hari pertama dengan dia membangun koalisi besar, sehingga di situ tidak ada perbedaan. Pun yang sebetulnya ada di luar, yaitu PDI Perjuangan, sampai hari ini kita nggak melihat posisi sebagai upaya untuk menyeimbangkan ketimpangan kekuasaan ini dengan retorika menjadi kelompok penyeimbang. Tapi ini kan penyeimbang dengan penuh keraguan-keraguan, kita harus bilang begitu. Karena ruangan yang sempit ini tidak dimasuki untuk diperlebar oleh partai politik yang ada di parlemen semacam PDI Perjuangan, akhirnya diisi oleh Rai, Saiful Mujani, Almas dan kawan-kawan, Sulistiawati, Irianto, begitu. Karena ruangan untuk menjadi boy barisan oposisi, karena ruangan perbedaan itu hilang. Isu kedua atau alasan kedua mengapa kelihatannya teman-teman ini melansir 8 kealpaan pemerintah Prabowo, karena pemerintahan ini dianggap dalam bahasa Hannah Arendt malas mikir atau thoughtlessness, ketiadaan berpikir. Ini terlihat walaupun jumlah menteri dan wakilnya itu 100 lebih, kemudian ada badan-badan baru dibentuk, misalnya BGN, Badan Gizi Nasional, yang tujuannya sebetulnya adalah untuk bagi-bagi kue kekuasaan, bagi-bagi rezeki APBN. Lalu terjadi pemotongan di sana sini, diungkapkan juga di dalam 8 alfa ini, diantaranya pemotongan transfer keuangan daerah, efisiensi. Tapi bagaimana kita melihat efisiensi? Tadi Bung Arief menyebutkan sewaktu kementerian membengkak, ini nggak mungkin. Jadi logikanya udah keliru di situ. Ini adalah sejak kapan sih Prabowo salah? Prabowo salah sejak hari pertama. Dia sudah salah sejak hari itu dengan mengangkat sedemikian besar, membentuk menteri-menteri kementerian baru, tetapi juga memotong di sana sini. Jadi airnya cuma segelas ini, tapi yang mau dia bagi terlalu banyak. Gitu. Akhirnya yang nggak kebagian adalah rakyat menjadi penonton. Indonesia yang sudah politiknya sudah nggak ada ini menempatkan rakyat sebagai para spektator, para penonton, penikmat, orang-orang yang saling berbagi kue kekuasaan. Nah, di mana ketiadaan berpikir
dari pemerintahan Prabowo ini itu terletak dari keengganannya untuk mendengar. Berpikir itu kan begini, di dalam perspektif Hannah Arendt adalah kemampuan seseorang untuk melihat sesuatu dari perspektif orang lain. Prabowo nggak punya itu. Prabowo mengundang banyak tokoh, banyak ahli ke ruangannya, baik di istana, juga di Hambalang, di rumah pribadinya, untuk mereka semua mendengarkan pidato Prabowo, untuk mendengarkan Prabowo berbicara, dan dia kuat untuk itu. Kuat bicara berjam-jam. Jadi bukan kemudian dia menyediakan telinga, tapi dia minta orang-orang untuk menyediakan telinga buat dia. Dialah yang berceramah, dialah yang menyampaikan gagasan-gagasannya. Jadi ini mungkin orang akan memandang bahwa oh ini untuk pertama kalinya presiden setelah 10 tahun ya, ada presiden yang bisa bicara cukup panjang lebar, konon mengeluarkan konsep-konsep. Tetapi nanti mungkin suatu hari kita perlu satu sesi lagi ya untuk membedah buku Prabowo, ada 2 jilid yang sebetulnya ada inkonsistensi secara logis di sana. Logikanya inkonsisten, kemudian juga ada banyak pikiran-pikiran yang ini rumit begini. Setiap pikiran harus diperdebatkan, tapi kalau kita baca buku itu kita bingung. Karena memang untuk diperdebatkan itu sudah susah. Barangkali karena salahnya terlalu banyak, mungkin kesalahan ke-9 ya. Dari pandangan itu. Ini kalau kita coba untuk tapi begini, ada satu yang konsisten dari Prabowo, yaitu soal makan makanan ini. Kalau kita membaca bukunya Suhoki ya, catatan harian seorang demonstran, itu dari muda. Ini kan Suhoki mencatat karena Prabowo pulang dari London setelah bapaknya boleh kembali ke Indonesia setelah memberontak melalui PRRI. Pemberontakan katanya, gitu. Membahayakan rakyat Indonesia kalau gitu. Jadi mungkin itu makar ya, gitu kalau definisi makar ya. Sesungguhnya menurut undang-undang dan hukum pidana. Pulang dari London, dia ketemu Shogi karena Shogi kan ada di dalam kelompok politik Pak Sumitro. Jadi kemana-mana rendeng-rendengan selama beberapa hari. Prabowo memiliki gagasan membentuk LSM. Youth Pioneer kalau nggak salah, pionir muda, pionir para remaja. Gagasannya adalah bagaimana untuk mengentaskan kemiskinan pada saat itu, kasih makan, kasih uang. Gagasan Prabowo muda ini yang juga sudah di-challenge sangat kuat oleh Suhoki, ternyata masih ada di pikirannya puluhan tahun kemudian. Buat dia simpel. Rakyat miskin, rakyat kurang gizi itu kita kasih makan aja. Nah, hanya hari ini kan sebetulnya gagasan itu sudah bermetamorfosa. Memberi makan mereka yang kurang gizi atau orang miskin ini bukan lagi semata-mata gagasan seorang remaja belasan tahun yang baru lulus SMA, tetapi inilah gagasan yang dia lihat dengan cara ini dia bisa membeli suara rakyat Indonesia untuk tahun 2029 tidak melalui kantongnya, tetapi melalui APBN. Nah, apakah fakta ini kemudian bertentangan dengan tesis Hannah Arendt bahwa rejim semacam ini adalah rejim yang malas berpikir? Tidak. Karena dia tidak bisa menempatkan dirinya sekali lagi di dalam pikiran orang lain. Saya kira kesimpulan yang terakhir ini, kalau Arendt masih hidup ya, tidak hanya disetujui oleh Hannah Arendt, tetapi juga oleh semua orang yang pernah dipanggil ke istana dan dipanggil ke Hambalang. Memang dia nggak mungkin bisa menempatkan dirinya di dalam sepatu orang lain. Gitu. Kalau bahasa Inggris itu ya sepatu ya. Kalau bahasa Jawa tuh baju. Saya nggak tahu ada perbedaan begitu. Jadi put your feet in other shoes itu kalau bahasa Jawanya kan adalah pakai baju orang lain, ngepasin baju orang lain. Dia nggak bisa. Dia nggak bisa karena berjam-jam dia ngomong sendiri, orang lain suruh dengar. Dia udah jadi presiden, nggak usah. Presiden boleh banyak ngomong, boleh pidato yang punya makna, punya gigi, pidato menentang Trump, mengecam
Amerika dan Israel, terhadap penyerangan mereka ke Iran, itu kan kita nggak dengar. Dia malah berhahahi, berwifi, baik dengan Trump, Putin, Kim, Xi Jinping, tapi pidatonya nggak ada. Dia berpidato menceramahi para ahli, termasuk ahli ekonomi, ahli hukum, mantan presiden dan mantan wakil presiden, dengan gagasan-gagasan yang dia nggak pernah mau berpindah sedikit ruangan kepala pikirannya ke mencoba masuk ke relung-relung orang lain. Boro-boro dia mampu menghayati apa itu yang disebut sebagai amanat penderitaan rakyat. Nah, dengan dua latar ini, 8 alfa pemerintahan Prabowo, saya kira lahir. Saya kira itu yang berada di dalam gagasan Rai dan kawan-kawannya. Dan dua latar pikir ini saya kira yang kemudian juga dirangkum oleh Kang Ipung, Profesor Saiful Mujani beberapa waktu lalu. Dia tegas mengatakan bahwa udah nggak bisa lagi nih orang ngedengerin orang lain. Jadi satu-satunya cara menurut dia, dan dikutip dalam harian Kompas hari ini, people power. Pertanyaan Saiful itu gini, Saiful itu kan bukan ngomong ke istana, lu turun, enggak. Itu salah tuh kalau membaca dengan cara begitu, gitu. Bahwa dia mengancam istana, mengancam kelembagaan presidenan untuk kalian turun. Belum. Saya pun belum ke sana. Dia bertanya kepada para hadirin. Dia bertanya kepada semua orang yang nonton YouTube-nya, YouTube Social Corner ya. Ya. Saya ulangi sekali lagi, nama YouTube-nya Social Corner. Jadi kalau ada masalah ya itulah. Gitu. Dialah itu yang bertanggung jawab. Saya pun itu bertanya kepada semuanya, kalau nggak sudah merasa bahwa Prabowo ini sudah tidak layak, caranya kalau impeachment kan nggak bisa, di sana temannya semua. Ini tadi politik udah dia matikan. Bisa nggak? Nah, kemudian dia bertanya, gitu. Bisa nggak? Bisa nggak? Yang bisa siapa? Ya ini diperlebar, kata dia. Orang-orang ini diperluas, jadi forum-forum semacam ini dibesarkan. Yang sama dia kemudian disebut hari ini di Kompas sebagai people power. Seperti yang terjadi di Indonesia 66, 98, terjadi di Manila pada revolusi EDSA, terjadi di Tunisia, terjadi di Bangladesh, terjadi di Nepal. Itu people power, atau bahkan people power pertama di Indonesia di lapangan Ikada setelah Indonesia diproklamirkan. Itu kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, itu pertanyaan Saiful. Dia masih tahap bertanya gitu. Nah, ada orang di istana, orang di kantor kepresidenan yang kemudian menyangka pertanyaan itu sama dengan makar. Nah, saya nggak tahu itu, gitu loh. Memang betul kalau kita membaca Al-Quran itu harus dari kanan. Tapi kalau buku-buku teks itu kan semua dari kiri ya. Nah, kawan ini kelihatannya baca buku teks dari kanan, sehingga dia menganggap pertanyaan itu sama dengan makar. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman.